Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja, tanpa kekurangan apapun. Meskipun mungkin sebagian besar dari kalian harus beraktivitas di rumah, baik dalam rangka work from home maupun juga memang untuk menjaga diri kalian dari physical atau mungkin social distancing seperti itu. Nah, menemani kalian berada di rumah ya kan, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi sudut pandang tentang beasiswa. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi akan ada beberapa program beasiswa yang sudah mau memasuki masa deadline gitu loh. Sebut saja misalnya Australia Award Scholarship yang merupakan beasiswa dari pemerintah Australia dan diperuntukkan buat teman-teman yang pengen kuliah di Australia, baik untuk program S2 maupun juga S3. Terus kemudian juga ada LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia buat teman-teman yang pengen kuliah di negara manapun dan di universitas manapun yang terbaik di dunia ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah Chevening yang merupakan beasiswa dari pemerintah Inggris buat teman-teman yang pengen kuliah di universitas-universitas di Inggris. Bersama dengan itu juga aku akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman baik di media sosial aku seperti Facebook dan juga Instagram, serta tentu saja di YouTube channel aku gitu loh. Basically ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman, hanya saja karena terbatasnya space yang ada sehingga aku harus memilih beberapa pertanyaan saja untuk aku jawab pada kesempatan kali ini gitu. Oleh karena hal itu aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena teman-teman sudah mau memberikan pertanyaan dan juga memberikan respon positif yang sangat-sangat positif di channel aku. I don't know, I'm just so happy with that ya kan. Terus kemudian juga mohon maaf karena masih belum bisa menjawab pertanyaan semua satu persatu gitu loh. Insya Allah aku bakalan bikin video yang akan datang dan semoga saja beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah diajukan nanti dapat aku jawab satu-satu ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama datang dari Ahmadi ABD Mukti AS. Pertanyaannya adalah mau tahu gimana caranya dapat beasiswa ke luar negeri. Lalu kemudian yang kedua adalah dari Islamuna. Ini salah satu sahabat saya, dosen di IAIN Madura. Beliau menanyakan buat video tentang tips agar bisa kuliah di luar negeri dong ya kan. Terus kemudian yang ketiga adalah dulu sebelum apply beasiswa ke Amerika setelah S1 Kak Hafiz sudah mempunyai pengalaman kerja kah gitu kan. Terus kemudian juga masih dari penanya yang sama, beliau menanyakan apa sih yang bisa menarik dari esai itu kah ya kan. Terus kemudian yang terakhir adalah dari Nasihun _Amin. Pertanyaannya adalah what should I do to stand out among Fulbright or any scholarship applicant? Basically, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat teman-teman temukan di berbagai blog mungkin, terus kemudian di website, terus kemudian juga di buku-buku dan juga di channel-channel yang lain gitu kan teman-teman. Oleh karena hal itu, pada kesempatan kali ini aku tidak akan mencoba untuk menjawab pertanyaan itu mendasar pada hal yang agak sedikit general gitu loh, tapi lebih kayak my personal journey gitu loh. Kenapa? Karena memang aku selalu berpikir bahwa perjalanan tiap orang itu akan selalu saja berbeda-beda gitu loh, but we need to learn how they can pursue their dream gitu ya teman-teman. Bagaimana kemudian mereka mampu untuk meraih impian mereka. Jadi aku pengen cerita tentang pengalaman aku ya kan. Dulu aku ketika masih menjadi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, aku pernah mendapatkan dosen itu dia masuk pada semester pertama. Di semester pertama dia pernah bilang sama aku bahwa kalau misalnya kalian punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, coba deh kalian tulis list kalian, target kalian tuh semester 1 apa, semester 2 apa, semester 3 apa, sampai semester akhir itu apa sih gitu loh. Usahakan agar target setiap semester itu ada peningkatan. Jadi kalau misalnya mungkin kemarin skalanya itu adalah fakultas, maka harus naik lagi skala universitas dan mungkin skala nasional untuk di periode-periode berikutnya seperti itu. Sehingga kemudian nanti kalau misalnya kalian sudah melewati jalan-jalan yang ini dari fakultas, universitas, kemudian nasional, bisa saja nanti kalian bisa go internasional. Itu yang dikatakan oleh dosenku. Pada saat itu aku cuman kayak masa sih gitu kan. Tapi pada saat itu juga aku mencoba untuk ngelis semua target-target aku selama aku kuliah ya kan. Aku pengen begini, pengen begitu, lalala dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemudian ternyata berkat kerja keras dan juga doa orang tua ya kan, akhirnya kemudian pada tahun 2011 itu aku mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Amerika Serikat di Ball State University berkat beasiswa dari US Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Lalu kemudian pada tahun 2012 aku juga mendapatkan program beasiswa
dari Kementerian Luar Negeri Rusia untuk ikut summer camp di Rusia sana. Dan di tahun yang sama juga aku punya kesempatan untuk belajar di Universidade di Coimbra, Portugal, untuk ikut program summer school yang diadakan oleh United Nations gitu lah, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu loh. Nah, selain itu aku juga ada beberapa program beasiswa yang lain sih, dan alhamdulillah mungkin sampai saat ini aku sudah meraih sedikitnya mungkin 9 atau 10 program beasiswa gitu loh, baik yang bentuknya travel maupun juga non-traveling seperti itu. Okay, that's a little bit background about me. Now we are moving on ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian pertanyakan ke aku. Jadi pertanyaan yang pertama dan yang kedua sebenarnya di sini sama ya kan. Bagaimana caranya dapat beasiswa ke luar negeri dan bagaimana caranya agar bisa kuliah di luar negeri. Intinya adalah sama, bagaimana kuliah di luar negeri dengan cara yang gratisan. Dan untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua ini, aku pengen memberikan 3 poin di sini. Yang pertama adalah banyak jalan menuju Roma gitu. Ini mungkin klise tapi it's true. Jadi dulu itu pas aku masih MA, Madrasah Aliyah, aku tuh dulu sekolah di pedesaan, di pelosok desa di Madura. Aku dulu pernah mondok di Pondok Pesantren Banyuanyar dan juga di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah di Serang Barat gitu. Itu tuh bener-bener yang desa banget gitu loh teman-teman. Dan pada saat itu, kalau misalnya aku kebetulan lagi pergi ke kota, kotanya tuh jaraknya jauh banget, ada sekitar 15 kilo gitu kan dari pesantren. Itu tuh aku pada kesempatan saat itu tuh aku mencoba untuk mencari informasi nama-nama pemberi beasiswa yang memungkinkan setiap mahasiswa Indonesia atau pemuda Indonesia untuk belajar di luar negeri secara gratis gitu loh. Pada saat itu aku tuh udah list ada DAAD, ada Fulbright, ada Chevening dan beberapa ya provider beasiswa lainnya seperti itu teman-teman. Dan pada saat itu juga aku mempelajari kira-kira apa saja nih yang menjadi prioritas dari masing-masing beasiswa ini, kira-kira kriteria apa saja sih yang diharuskan oleh mereka gitu loh, dan kira-kira bagaimana sih caranya aku dapat untuk menyesuaikan diri aku, memantaskan diri aku dengan beasiswa-beasiswa yang akan diberikan oleh mereka seperti itu teman-teman. Lalu kemudian yang kedua, aku suka banget sama salah satu istilah dari Benjamin Franklin. Dia bilang bahwa if you fail to plan, you plan to fail gitu loh. Dalam artian bahwa kalau misalnya kalian gagal dalam merencanakan sesuatu, maka sebenarnya kalian sedang merencanakan kegagalan. And I think that's true. Ketika salah satu dosen aku pas masih aku S1, dia bilang bahwa coba deh kamu rencanakan antara semester 1 tuh apa, semester 2 apa, semester 3 tuh apa aja gitu ya. Itu sebenarnya bukan hanya tentang agar nanti kita tuh punya portofolio ketika kita mau apply beasiswa. Misalnya untuk semester 1 dulu tuh aku semester 1 tuh tulisan aku tuh harus dimuat di media nasional. Terus kemudian juga semester 2 aku tuh harus mendapatkan penghargaan skala ini ya kan, penghargaan skala itu dan seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya tuh bukan hanya tentang kita creating portofolio kita ketika kita nanti, agar kita nanti punya sesuatu yang bisa kita banggakan ketika kita belajar, ketika kita mendaftar beasiswa itu sendiri gitu loh. Bukan hanya itu saja gitu loh, kan, tetapi on top of that kita bikin rencana yang seperti itu tuh agar kita tuh semakin fokus dalam meraih keinginan kita, meraih cita-cita kita gitu loh teman-teman. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah punya rencana nih, rencana besar, target teman-teman nanti pengen kuliah di luar negeri gitu loh, maka beberapa step yang harus kalian miliki adalah saya harus mendapatkan penghargaan skala ini, dan harus publikasi di sini dan lain sebagainya, aktif di sini dan lain sebagainya. Itu akan membuat teman-teman semakin fokus gitu loh, semakin fokus mengerjakan itu semua gitu loh. Sehingga kemudian nanti ketika teman-teman misalnya udah semester 1, 2, 3 dan 4 ila akhirih, teman-teman tuh tidak punya pertanyaan lagi, hari ini kita ngapain ya gitu loh, nggak ada waktu jeda untuk memikirkan hari ini kita ngapain gitu loh. Kenapa? Karena kalian sudah punya rencana yang begitu besar, target-target yang harus kalian capai gitu loh sebelum kalian mungkin lulus, sebelum kalian lulus dan lain sebagainya. Dengan cara yang seperti itu kalian akan mudah ketika memberikan penjelasan kepada interviewer atau kalau tidak mungkin provider beasiswa bahwa this is what I do and I wanna do this and kalian bisa lihat apa yang sudah aku lakukan selama ini ya kan. You can see behind me ya kan, background aku tuh seperti ini gitu. Makanya if you fail to plan, you plan to fail, seperti itu. Yang ketiga, mungkin ini agak sedikit klise juga ya teman-teman.
Tapi aku suka sama 3 istilah ini. Jadi istilah yang pertama itu adalah consistent, persistent, dan resilient gitu loh. Jadi kita tuh harus konsisten, terus kemudian persisten dan juga resilient gitu loh. Dalam artian bahwa ya mau tidak mau ya kita tuh harus tetap berjuang dalam mewujudkan keinginan kita, impian kita, apapun itu. Kalian harus benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Gagal berdiri lagi, gagal berdiri lagi gitu loh. Dan aku pikir sih itu yang sangat penting gitu loh, karena memang kalau misalnya aku lihat ada beberapa teman-teman yang sebenarnya sangat potensial banget, sangat bagus banget, way better than me and my friends perhaps ya kan, baik dalam hal masalah leadershipnya, terus kemudian juga bahasa Inggrisnya of course. Tapi turns out dia tuh tidak sampai ke titik itu, mungkin karena ya dia tidak kurang seperti ini, atau mungkin ada faktor lain kayak misalnya mungkin go abroad, study abroad bukan top priority dia gitu loh, sehingga kemudian tidak sampai situ, sehingga kemudian the last word adalah please jangan lupa untuk selalu konsisten, persisten, dan juga resilience. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah dulu sebelum apply beasiswa ke Amerika setelah S1 Kak Hafiz sudah mempunyai pengalaman kerja kah gitu. Ini berasal dari saudari Mila Asifa gitu. Iya, aku tuh dulu setelah lulus S1 aku masih kerja terlebih dahulu kurang lebih sekitar 2 tahun gitu loh. Jadi aku lulus tahun 2014 akhir gitu kan. Setelah itu kemudian aku alhamdulillah kerja di United Nations Development Program di Jakarta untuk ngerjain project post 2015 agenda ya kan di UNDP di sana gitu loh teman-teman. Itu dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Lalu kemudian dari tahun 2015 sampai 2016 itu aku juga kebetulan mendapatkan program fellowship untuk melakukan penelitian dari Ma'arif Institute gitu loh, karena aku merupakan salah satu penerima program fellowship yang istilahnya adalah Ma'arif Fellowship tahun 2015 seperti itu. Pada kesempatan saat itu, aku tuh diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian tentang cyber sektarian pada masa pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu ya. Lalu kemudian pada saat itu juga aku punya kesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh-tokoh di Indonesia, dan di saat yang bersamaan juga pada akhirnya aku diberikan kesempatan untuk presentasi hasil riset aku di Universitas Gadjah Mada. Dan itu pada tahun 2016 teman-teman. Dan di saat yang bersamaan juga aku juga bekerja sebagai Media and Communication Officer di Hiprada gitu loh. Pada saat itu Hiprada sedang hendak menghelat konferensi internasional ISGF di Bali gitu loh, dan aku pada saat itu berpartisipasi membantu organisasi ini agar dapat menghelat kegiatannya dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan seperti itu. Meskipun aku tidak bisa yang 100% di sana, tapi ya that's what I did pada saat itu gitu. Lalu kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, ya ini nomor 4 sama nomor 5 yang aku jadikan satu karena memang secara substansial isinya sama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bikin aplikasi atau esai yang cukup bagus dan menarik dan bikin stand out dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Nah, menjawab pertanyaan ini agaknya penting bagi aku untuk menyebutkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Benjamin Franklin ketika dia bilang bahwa if you fail to plan, you plan to fail gitu, bahwa ketika kalian gagal merencanakan sesuatu maka sebenarnya kalian sedang merencanakan kegagalan. Nah, ketika kalian sudah merencanakan sesuatu dari semester 1, 2, 3 ila akhirnya sampai mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, maka basically kalian akan lebih mudah untuk apply beasiswa gitu loh. Karena artinya apa? Kalian tuh orangnya visioner, kalian tuh punya target, kalian tuh punya ambisi, kalian tuh punya sesuatu hal yang mungkin yang ingin kalian kejar, kalian punya impian yang begitu besar mungkin yang ingin kalian raih gitu loh. Dan menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, maka aku ada 3 hal yang menurut aku sangat penting sekali agar bikin aplikasi kita tuh semakin stand out. Yang pertama itu adalah able to connect the dots, dalam artian bahwa kita mampu untuk mengkoneksikan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan di masa yang akan datang, dan bagaimana kemudian program beasiswa yang sedang kita apply itu mampu untuk mewujudkan impian besar kita, cita-cita besar kita, seperti itu teman-teman. Kenapa able to connect the dots ini menjadi sangat krusial sekali? Karena memang ada banyak sekali aplikan-aplikan itu yang hanya sekedar memasukkan aktivitas-aktivitas mereka dalam aplikasi mereka gitu loh, tanpa tahu apakah ada kaitannya antara ini dengan aplikasi kamu, atau setidaknya kamu mampu tidak sih untuk menjelaskan kenapa kemudian
kamu ngambil kegiatan ini, lalu kemudian apakah mungkin kegiatan ini nih benar-benar mampu mensupport kegiatan kita atau rencana-rencana besar kita di masa yang akan datang, seperti itu teman-teman. Dan dengan cara yang seperti itu, insya Allah aplikasi teman-teman akan lebih stand out dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah reflecting not listing, atau dengan bahasa yang lain adalah mampu merefleksikan dan bukan hanya sebatas memberikan list atau daftar-daftar kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Ada banyak teman-teman yang mungkin masih kurang begitu familiar tentang daftar beasiswa itu, bahwa ketika nulis esai itu cukup banyak teman-teman tuh yang memberikan list tentang kegiatan yang sudah dilakukan gitu loh. Padahal untuk list organisasi atau kegiatan yang sudah dilakukan itu sudah ditulis dalam kurikulum vitae gitu loh teman-teman, sehingga usahakan agar apa yang ditulis di kurikulum vitae itu tidak lagi kita tulis di personal statement kita gitu loh. Sebaliknya, apa yang seharusnya kita tulis di dalam esai kita itu adalah semacam refleksi, nilai-nilai, sebuah warna yang sudah kita berikan ke komunitas-komunitas itu gitu loh. Kayak kontribusi apa sih yang sudah kita lakukan dan bagaimana kemudian kita memberikan kontribusi itu, dan bagaimana kemudian kontribusi itu mampu shaping who we are right now gitu loh. Dan aku pikir sih itu penting gitu loh. Finally, yang terakhir adalah originalitas gitu loh. Dalam artian bahwa kalian mampu membawakan diri kalian dalam esai tersebut itu sebagai kalian yang seutuhnya, 100% of you, dan benar-benar yang original asli gitu loh, merefleksikan siapa diri kalian. Aku pikir ini sangat penting sekali gitu loh, khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali apply program beasiswa gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman aku ya kan yang mencoba untuk daftar beasiswa, biasanya mereka tuh akan mencari terlebih dahulu di Google bagaimana kemudian seorang yang kayak gimana sih esai yang diterima di program tertentu ya kan, kayak gimana sih contoh esai yang baik seperti itu. I mean that's totally fine, that's totally great gitu ya. Itu bagus sebagai salah satu bentuk kalian agar kalian mampu mempersiapkan satu esai yang cukup bagus dalam aplikasi kamu. Akan tetapi cara yang kayak gini bisa saja juga sangat challenging dan sangat tricky gitu loh, khususnya bagi kalian yang mungkin masih baru dalam, yang masih belum terbiasa dalam bikin sebuah esai untuk program beasiswa seperti itu. Kenapa? Karena memang ketika kita membaca esai yang lain, esai dari orang-orang yang mungkin lebih expert dibandingkan kita, besar kemungkinan kita tuh bakalan meniru gaya mereka. Kita bakalan seperti mereka, seperti itu. Kita tuh bakalan susah untuk menjadi diri kita yang seutuhnya, seperti itu teman-teman. Oleh karena hal itu, ketika ada banyak teman-teman yang nanya sama aku, Kak tolong dong share aplikasi kamu, I mean I'm willing to do that gitu loh. Tapi lagi-lagi aku berpikir bahwa kalau misalnya seperti itu tidak baik gitu loh. Kenapa? Karena memang yang seharusnya ditulis di dalam esai itu ya adalah tentang diri kamu. Makanya biasanya kalau misalnya aku in touch sama mereka, aku bakalan minta sama mereka bikin dulu versi punya kamu, nanti aku akan kasih masukan dan seterusnya, seperti itu. Dengan cara yang seperti itu, kalian akan bisa lebih stand out, akan berbeda dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu saja teman-teman. Sebelum aku akhiri vlog aku kali ini, aku pengen berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe aku, memberikan komentar, terus kemudian juga memberikan dukungan yang sangat suportif banget gitu ya. You know what? Tiap pagi kalau misalnya aku lihat ada komentar baru, terus kemudian ada subscriber baru gitu loh, I'm just so happy to find that gitu loh. Kind of the happiest person in the world gitu loh. Bukan karena jumlahnya sih, tapi lebih tepatnya adalah karena semakin banyak subscriber, ada orang yang nonton, artinya aku memberikan sedikit kebaikan, sedikit yang berbau positif buat orang-orang di tengah media sosial yang sangat syarat dengan sampah pada kesempatan pada saat ini, seperti itu teman-teman. Thank you so much udah nonton vlog aku kali ini. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga halal pastinya. Akhirnya dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.